warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Minawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1217252521366. Pada hari ini, Rabu 5 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SD Negeri 49 Boronrapoa, bidang studi Bahasa Indonesia, materi Bahasa Indonesia, kelas 6 dengan topik Majas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membiasakan diri membaca doa sebelum belajar. Untuk ketua kelas Nur Asika maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, siapa yang tidak hadir, Nak? Sakit atau apa? Oh, sakit. Ya, dengarkan mata. Terus sebentar Ibu akan absen, tapi kalian akan mengeluarkan ekspresi kalian. Apa yang kalian rasakan? Bisa Abdal, hadir Bu, semangat. Apa yang kita rasakan saat sekarang? Dengarkan nama tadi. Adit, Bu, semangat. Andi Maulidian, Hadir, Bu, semangat. Akila Salsabila. Hadir, Bu. Itu tadi kalian semua mengeluarkan apa yang kalian rasakan. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang gembira. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Senantiasa memimpin sikap karakter kita sebagai masing-masing sebagai bentuk penghargaan kepada bangsa kita. Sebaiknya kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai Dirjen Usaha Silakan. Silakan maju. Di sana
kesepakatan kelas. Setiap kelas mempunyai kesepakatan masing-masing. Kalau di kelas kita ini apa kesepakatan Tana? Yang pertama, Tidak boleh. tidak boleh Tidak boleh berisik. tidak berisik dalam kelas. Yang kedua, Tidak boleh berbicara saat iya, tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 4 jenis majas, yaitu metafora, personifikasi, asosiasi, dan hiperbola dalam teks legenda yang tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna majas yang ditemukan dalam teks dengan benar. Selanjutnya, sebelum lanjut, kita akan speaking terlebih dahulu. Mari kita berdiri supaya pembelajaran hari ini makin seru. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba, sama-sama Ki. pagi-pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku anak Indonesia hebat. Ya dulu Maki. Sebelum belajar anak-anak, apa ada yang tahu gambar ini apa? Komodo. Gambar komodo. Ada yang pernah lihat? Pernah menyentuh? Tidak. Kalau ini gambar komodo, apakah dalam sebuah cerita ada komodo atau bagaimana? Dalam cerita sebelumnya ada tidak? Ada Apa itu? legenda Putri Komodo. Kalau kita apa cerita di buku mengenai gambar ini? Legenda Putri Komodo. Legenda Putri Komodo. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkannya, kita akan menyaksikan sebuah video. Di mana video di sini mengenai tentang majas, mengenal majas. Jadi kita di sini sama-sama menyimak apa isi video yang Ibu sudah tampilkan di depan. Jadi siap? Siap untuk menyimak video? Ya, siap. Kalau seumpama ada di sini sesuatu yang menjanggal, silakan kalian persiapkan pulpen dengan buku kita tulis. Sebentar kita tanyakan ke Ibu atau apa. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar mengenal majas. Ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 bab 3 kurikulum Merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, kita akan belajar tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang membuat kalimat itu menjadi lebih indah dan juga menarik anak-anak. Majas ini dipakai untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak biasa anak-anak, tetapi mempunyai makna yang sangat kuat dan bisa memperindah kata tersebut. Anak-anak, ada banyak jenis majas. Yang pertama, majas metafora. Nah, majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua benda yang berbeda secara langsung atas dasar sifat sama atau hampir sama. Dan biasanya majas metafora ini salah satu benda dianggap sebagai perumpamaan dari benda yang lain. Ciri khasnya itu tidak memakai kata seperti bagai ataupun bak. Jadi mengumpamakan tapi tanpa kata seperti bagai maupun bak anak-anak. Nah, ini contoh majas metafora. Raja siang sudah terbit. Nah, raja siang itu artinya matahari ya. Jadi matahari sudah terbit. Nah, bentuk penjelasannya, matahari itu dianggap seperti raja karena cahayanya sangat kuat dan menguasai langit. Kemudian contoh yang kedua, anak itu menjadi buah bibir di sekolah. Artinya anak itu menjadi bahan pembicaraan semua orang. Nah, contoh yang ketiga, dia adalah tulang punggung keluarga. Artinya dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dan menafkahi keluarga. Nah, anak-anak sekarang paham ya, jadi majas metafora itu tidak menggunakan kata seperti bak ataupun bagai dalam mengibaratkan sesuatu atau membandingkan sesuatu. Iya, tadi kalian sudah menyimak tentang apa di atas? Majas. Bagaimana dengan
Apa itu majas, Pak Deru? Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Iya, majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Iya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis majas. Ada tadi di video ini, nak? Majas dibagi menjadi 4 macam, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas asosiasi. Sekarang, setelah Ibu menjelaskan dan kalian sudah menyaksikan sebuah video, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Karena sebentar kita akan melakukan diskusi dan dengan tugas kelompok, dan maka sebelumnya Ibu akan membagikan sebuah kelompok. Sekarang mulai dari sini menghitung sampai angka 1 sampai 3. Silakan, nak. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya, karena tadi sudah menghitung, sekarang tugas kalian cari angka 1 berkumpul dengan angka 1, 2 berkumpul dengan angka 2, angka 3 berkumpul dengan angka 3 juga. Sekarang nak bergerak, cari kelompoknya. Iya, masing-masing sudah bergabung di kelompoknya? Iya. Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar yang akan kalian kerja. Di sini terdapat ini sebentar yang kita akan kerja, Mak. Di sini LKPD-nya ada pohon majas. Ada pohon majas. Di sini ada majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, majas asosiasi. Nah, sebentar kita akan mencari sebuah contoh dalam cerita, yaitu terus kalau dapat bagi contohnya kita tempel di sini. Ini yang akan kita kerja dalam satu kelompok, baru didiskusikan di depan. Sekarang buka kembali halaman 56 sampai 58. Ada di situ cerita. Ada cerita tadi di situ. Apa di situ ceritanya? Mengenai majas tadi. Berkait dengan gambar yang Ibu pernah jelaskan sebelumnya. Apa? Legenda Putri Komodo. Sekarang sudah dibuka semua bukunya, nak? Sudah. Sudah dilihat ceritanya? Sudah.
dengan nama kelompoknya. Kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1. Kembali lagi mengingatkan, saat kelompok lain memaparkan materinya, kalian perhatikan baik-baik materinya. Jangan sampai salah terus kita tidak koreksi. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Di sini dari Nama kelompok tanah. dari kelompok kami akan mempresentasikan Anggota kelompoknya dulu. di anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu Azalea, Nadifa, Fadel, dan Asika. Di sini kami akan mempresentasikan ada 4 majas, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas asosiasi, dan majas metafora. Yang pertama, majas personifikasi adalah angin menari-nari, hutan bisa memberi kita makan, dan melambai-lambai. Di majas hiperbola ada air mata yang membanjir, secepat kilat, rata dengan tanah. Di majas metafora ada buah hatinya, berlapang dada, dan darah daging. Di majas asosiasi ada setegak karang bersinar seperti
kelompok 1 sudah memaparkan mengenai materi yang sudah diskusikannya. Sekarang tugas dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ke kelompok 1. Misal ada yang tidak cocok dengan pemberian contohnya atau terbalik. Ada tanggapan? Ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak? Kelompok 2 ada? Oh iya, tidak ada. Sekarang kita lanjut ke kuis. Ada suka dengan kuis tidak? Sudah pernah main kuis? Sekarang kita berdiri di masing-masing kolom kotak di samping Tursita. Iya benar. Terus selanjutnya Majas yang membandingkan dua hal tanpa menggunakan kata seperti pusat makna lebih kuat. Majas merupakan majas apa itu nak? Salah. Ya selanjutnya Rina bercerita laksana air yang mengalir, sangat lancar dan enak didengar. Salah. Selanjutnya kata-katanya begitu menusuk hati. Jawabannya salah. Selanjutnya perusahaan itu bangkrut karena ulat tikus berdasi. Salah. Ya, Majas yang memberikan atribut manusia pada benda tidak hidup secara kiasan. Salah lagi. Sekarang kita lanjut lagi gamenya. Jadi perhatikan baik-baik kata-katanya, perhatikan. Sekarang ibu kembali akan menanyakan tentang materi sebelumnya. Apa pengertian dari majas? Tapi ibu akan menunjuk atau angkat tangan jika misal ada yang sudah paham dengan majas. Apa pengertian majas? Ada yang bisa? Oh silakan. Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mampu? Silakan, Arta. Apa itu pengertian majas? Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam karya Sastra. yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Iya, ada lagi? Yang lain? Iya, Wai, silakan nak. Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Ya. Oh iya, silakan. Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Iya, jadi majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, indah, dan bermakna. Ya, selanjutnya sebutkan jenis-jenis majas. Ada yang mampu? Ya, silakan, Nurasika. Ada majas metafora, majas asosiasi, majas personifikasi, majas metafora. Iya, yang lain ada yang mampu? Saya. Andi Halki, apa itu jenis-jenis majas? Majas Sebutkan. metafora, majas asosiasi, majas Personifikasi. Selanjutnya pembelajaran hari ini nak, ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya refleksi tak. Ada yang bisa? Silakan. Seru karena kami belajar bersama dalam diskusi kelompok dan kami mempresentasikannya di depan kelas. Iya, itulah refleksi dari teman salah satu teman tak. Ada lagi yang perempuan? Silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena materinya ditayangkan lewat video dan lebih serunya lagi ada permainan kuis tentang majas. Iya, terima kasih nak atas refleksinya. Sekarang sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yaitu majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik,
Dan pembelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya yaitu bertemu orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Selanjutnya sebelum kita pulang, mari kita berkemas-kemas terlebih dahulu. Ambil buku tadi meja supaya tidak ada yang dilupa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum pulang atau sesudah belajar. Silakan nak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sekarang siap-siap untuk keluar dari kelas, berjalan dengan rapi. Tapi ibu akan tunjuk kelompok mana yang lebih dahulu keluar. Silakan, yang tenang dahulu ya, yang tenang.